Konsep ini membuat sebuah desain yang memahami bahwa pertanian bukanlah bekerja dengan melawan alam, tapi bekerja bersama alam. Dengan bekerja bersama alam, permakultur mendesain sistem pertanian yang bersifat permanen dan terus-menerus. Pertanian permakultur mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2000-an. Sejak itu, sistem pertanian ini terus diadopsi masyarakat. Bahkan saat pandemi COVID 2020, sistem permakultur banyak dinikmati masyarakat urban, serta petani yang ingin memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas. Permakultur adalah konsep pertanian yang memadukan tanah, sumber daya manusia, dan lingkungan, sehingga saling menguntungkan dengan meniru sistem alam yang terbebas dari limbah. Konsep ini membuat sebuah desain yang memahami bahwa pertanian bukanlah bekerja dengan melawan alam, tapi bekerja bersama alam. Dengan bekerja bersama alam, permakultur mendesain sistem pertanian yang bersifat permanen dan terus-menerus. Bekerja bersama alam berarti juga mengikuti bagaimana alam menyelesaikan permasalahannya, seperti masalah pupuk, limbah, dan melawan hama. Permakultur tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya, tapi mengikuti seperti apa alam bekerja. Dengan demikian, yang ditanam bukan hanya tanaman utama, namun juga beraneka tanaman lain sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan sang petani atau untuk melawan hama. Dalam permakultur ini, kita belajar bagaimana membaca pola alam. Alam bekerja itu seperti apa? Nah, itu yang kita tiru, ya. Maka pasti orang yang menerapkan permakultur itu pasti entah itu kebun ataupun apa pasti beragam, ya. Ada heterogen makhluk hidup di situ. Ada tanaman, bukan hanya tanaman yang inti gitu yang bisa dikonsumsi, tapi pasti ada tanaman-tanaman pengendali hamanya, misalkan bunga-bungaan, ya. Meskipun tidak dikonsumsi secara langsung, tapi mereka tanaman-tanaman tersebut memiliki manfaat untuk mengendalikan hama. Jadi kita dalam permakultur bisa dikatakan bahwa kita bekerja bersama alam. Permakultur pertama kali diperkenalkan di Tasmania tahun 1970 oleh Bill Mollison dan David Holmgren. Permakultur berasal dari dua gabungan kata, yakni permanen dan agrikultur, yakni pertanian yang bertahan selama mungkin, atau permanen dengan mengikuti prinsip keseimbangan alam. Tiga prinsip utama permakultur adalah peduli manusia, peduli alam, dan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah upaya mengurangi limbah dengan mengikuti cara-cara alami. Berbeda dengan ekonomi linear yang hasil akhirnya adalah sisa yang dianggap tidak dapat digunakan dan dibuang sebagai limbah. Di negara-negara yang memiliki lahan terbatas, praktek permakultur sudah lazim. Di Jerman, dalam tayangan DWTV, menggambarkan pemanfaatan permakultur yang dapat menghidupkan lahan mati dan menjadikan petani serta lingkungan mandiri, baik secara ekologi maupun ekonomi. Di Indonesia, praktek permakultur diterapkan pada lahan-lahan terbatas. Banyak diminati karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang paling utama adalah kesadaran bertani tanpa merusak alam. Sejumlah wilayah agrowisata maupun desa wisata juga menerapkan sistem permakultur dalam pengembangannya. Permakultur dianggap cocok untuk menjaga kelestarian alam, karena pertanian yang dibangun tidak lagi membunuh serangga atau mencabuti tanaman yang dianggap bukan tanaman utama. Selain itu, permakultur dapat menjaga keasrian lingkungan, karena sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau pestisida kimia. Sebagaimana dikatakan pencetus permakultur, Bill Mollison, pertanian dapat berkelanjutan secara permanen karena bekerja sama dengan alam, bukan dengan melawan alam. Atau dalam bahasa sederhananya, dari alam kembali ke alam.